Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Anxiety Support. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips untuk teman-teman penderita anxiety. Bahwasanya untuk berpikir positif itu sangat sulit bagi penderita gangguan cemas. Saya tahu itu karena mungkin untuk orang normal ya gampang mengatakan kamu itu hanya kurang berpikir positif aja, kamu itu hanya kurang bersyukur aja gitu. Tapi orang dengan gangguan anxiety, cemas, itu sangat sulit untuk bisa berpikir positif ya, karena setiap harinya itu di dalam pikiran manusia, jadi pikiran dia itu satu, dia sedang fokus terhadap keluhan-keluhan di lambung atau pencernaan, mungkin perutnya seperti diremas-remas, kemudian setiap beraktivitas sedikit saja itu nafas mau pingsan, jantung udah kayak was-wasan. Nah kemudian baru berpikir sebentar aja itu kepala udah sakit, semakin dipakai berpikir itu sempoyongan, apalagi kalau udahnya lagi panik ya, terus semakin sempoyongan dan rasanya udah kayak nggak kuat untuk menjalani hidup seperti itu. Ketika anxiety-nya itu baru kena, misalnya baru kena panik attack pertama kalinya ya, itu sangat sulit untuk bisa mengendalikan pikiran. Yang ada di pikirannya hanyalah mungkin ya sakit jantung, kemudian umur itu nggak panjang lagi, sebentar lagi akan mati. Makanya banyak orang dengan gangguan cemas, panik itu rasanya udah kayak nyawanya itu mau dicabut gitu. Bahkan dia itu pada saat kena panik itu udah pamit kepada saudara-saudaranya, bahwasanya umurnya kok kayaknya nggak lama lagi gitu, minta maaf kalau misalnya saya ada salah-salah, kemudian rasanya kok kayak seperti serangan jantung, mohon maaf kalau misalnya ada salah. Bagi anggota keluarganya ya jangan memberikan penghakiman atau menghakimi kalau misalnya ada anggota keluarganya yang sedang berkeluh kesah seperti itu, rasanya mau mati, mau serangan jantung, hidup enggak panjang lagi ya, diberikan motivasi terus bahwasanya memang orang dengan gangguan cemas itu pikirannya itu memang kacau sekali pada saat itu, atau namanya burnout ya. Dan kemudian ketika ditambah dengan gejala tubuhnya yang nggak bisa dipakai buat aktivitas tadi, seperti jantung, paru-paru nggak, seperti kurang oksigen, kemudian kelingan parah gitu-gitu, ada 1001 sensasi. Kalau misalnya luka itu kan jelas ya, misalnya luka itu sakitnya di sini, jelas nyerinya di sini, kemudian luka di, atau misalnya sakit fisik mah gitu kan, sakitnya di sini nggak pindah-pindah ya kalau misalnya ada luka di lambung, tapi ini nyerinya pindah-pindah seluruh tubuh, kadang di dada kiri, kadang di ulu hati, kadang di dada kiri atau dada kanan, kemudian tembus sampai punggung, kemudian kepala sakit. Nah itu dirasakannya setiap hari, bahkan sampai mau beraktivitas saja malas karena kelengannya itu. Kalau dicek ke dokter memang semuanya fungsinya sehat, cek lab, ambil darah sehat, nggak ada penyakit medis katanya. Tekanan darah ya mungkin agak tinggi karena cemasnya kan. Nah memang hanya bisa memberikan support berpikir positif, tapi bagi penderita anxiety itu memang pertama-tamanya agak susah untuk bisa berpikir positif. Nah selang mungkin beberapa
eh, minggu itu setelah diberikan pengobatan, ya biasanya kan pengobatan itu dari karena nggak tahu sakit apa ya untuk anxiety itu, jadi dia berobat ke dokter umum dulu. Karena dokter umum nggak puas dengan diagnosanya, akhirnya pindah dokter sana nggak puas, dokter sana pindah, kemudian dokter sana nggak sembuh lagi, pindah dokter sana. Bahkan untuk pengobatan alternatif juga begitu, sama. Ada yang menyarankan untuk berobat ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, sampai kemanapun dia berobat. Cuma ketika sumber utamanya nggak diobati, yaitu pikirannya, maka pengobatannya pun akan ya nggak tepat. Jika memang sudah dinyatakan sehat oleh dokter, oleh mungkin sampai penyakit dalam biasanya ya, atau beberapa dokter tadi menyatakan bahwasanya semuanya sehat, jadi coba fokuskan ke pengobatan pikiran. Ketika Anda ke psikiater, nanti akan diberikan terapi obat-obatan serotonin, dopamin, neurotransmitter yang membantu mood Anda bagus, kemudian asam lambungnya mungkin akan kembali normal lagi. Psikosomatik itu bisa disembuhkan, apalagi misalnya yang bagi yang masih baru-baru kena ya, jangan sampai bertahun-tahun gitu baru diobati. Kadang-kadang semakin otak kita itu cepat bisa sembuh, semakin cepat pula dia akan recovery. Tapi ketika rekaman di otak ini udah mungkin 10 tahun atau 15 tahun udah sakit gitu ya, rekaman negatif itu kan direkam terus-menerus oleh otak setiap harinya. Jadi pengembaliannya itu, recovery atau menghilangkan pikiran negatif selama dia sakit 10 tahun itu juga akan lebih lama lagi. Ibarat otak kita itu seperti perpustakaan ya, memori gitu. Dia menyimpan memori, berjuta-juta memori dari kita kecil sampai kita itu besar. Dan akhirnya ketika ada sebuah pemicu, misalnya pemicunya itu pernah menyebabkan trauma apa, itu akan diingatkan lagi di otak itu seperti direkam ulang. Nah, itulah yang dinamakan dengan psikosomatik. Jadi ketika Anda menjalani pengobatan ke psikiater, nanti diberikan obat untuk neurotransmitter, memperbaikinya. Nah, itu harus diimbangi dengan pola pikirnya, bantu dengan lebih tekun ibadah, perbaiki hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perbaiki hubungan dengan sesama manusia, ikhlaskan kesalahan orang lain. Ketika emosi meningkat, itu biasanya juga akan menyebabkan tubuh kita itu makin banyak orang anxiety itu emosinya tinggi nih. Makanya kalau misalnya nggak bisa menjaga emosi, maka dia juga akan tensinya akan naik terus, tensi naik, kepala sakit, makin gampang marah. Kemudian meditasi itu juga sangat bagus buat pemulihan terapi pikiran. Kemudian jangan lupa bahwasanya hati yang gembira itu adalah obat. Bahwasanya Anda butuh piknik, ketika piknik mungkin sakitnya bisa lupa, tapi kalau udah kembali ke rumah, kena kerja stres lagi, itu juga akan keluarnya akan kembali lagi gitu ya. Dan hipnoterapi itu sangat bagus. Hipnoterapi itu merubah pikiran-pikiran negatif yang ada di otak, yang udah direkam selama sakit. Misalnya pikiran negatif, kok badan saya keliengan ya, oh itu hanya sensasi saja. Kemudian kalau misalnya anak sakit, oh
nanti mungkin ini sedang waktunya sakit aja gitu, nanti pastinya akan kembali seperti normal lagi. Hal-hal yang di luar kendali kita itu tidak perlu dipikirkan dengan larut-larut. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti pengobatan diri, kemudian setiap harinya jalani hidup itu lurus-lurus saja, nggak perlu dipaksakan, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kemudian nantinya kita jadi apapun kita ada yang mengatur, tapi kita tinggal menjalaninya dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja tips dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.